Ya udah. Oke, thank you. Nah, Digedein aja kali, Nas. Oke, kita mulai aja ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kenalin, aku Nanda dan rekan aku Nazla. Sekarang kita bakalan belajar nih tentang kesetimbangan kimia. Sebelumnya, kalian udah pada siap kan buat belajar malam ini? Boleh on mic aja, gak apa-apa? Siap, Kak. Oke. Ada yang tahu nggak nih sebelumnya kesetimbangan kimia itu apa? Boleh on mic aja atau mau di chat juga boleh. Ada yang jawab nih ya? Lanjut aja kali ya langsung. Boleh deh di next. Nah, jadi kesetimbangan kimia itu keadaan di mana kecepatan dapat berlangsung dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Di mana kecepatan dari kanan itu sama dengan kecepatan yang ke kiri. Dan kesetimbangan kimia itu terjadi pada suhu tertentu. Jadi lambang dari simbol dari reaksi kimia itu panahnya tuh 2 kayak gini. Kan biasanya kalau reaksi biasa itu panahnya cuma 1 ya. Nah, kalau kesetimbangan itu panahnya 2 kayak gini. Nah, dikatakan setimbang itu ketika V1 sama dengan V2 atau laju reaksi 1, kecepatan reaksi yang pertama tuh sama dengan laju reaksi yang kedua. Kalau ini misalnya di grafik itu ada H2 dan I2 menjadi HI. Nah, reaktannya itu kan H2 sama I2 ya. Dan si HI ini produknya kan. Nah, kecepatan si reaktan itu atau laju reaksi reaktan itu harus sama si laju reaksi produknya ini. Kayak gitu, teman-teman. Boleh di next, Kakak. Nah, yang selanjutnya ini ada jenis-jenis dari kesetimbangan kimia. Yang pertama itu ada kesetimbangan homogen. Jadi kalau homogen itu fasenya itu dia tuh sama. Contohnya nih misalnya semuanya itu kan gas nih ya. Jadi contohnya N2 dia bentuknya gas. Terus plus 3H2 ada juga contoh ini tuh bentuknya tuh fase gas. Terus menghasilkan 2NH3 dia juga gas kayak gitu. Nah, beda lagi sama kesetimbangan heterogen nih. Kalau kesetimbangan heterogen itu dia tuh fasenya tuh bisa 2 atau lebih. Jadi contohnya ini ada CaCO3. Nah, dia kan fasenya gas ya. Terus menghasilkan CaO, dia solid, itu kan padatan. Plus CO2, solid juga, kayak gitu. Gitu sih. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau udah paham? Paham, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya itu ada penentuan harga K atau konstanta kesetimbangan. Jadi di kesetimbangan itu kita tuh bisa cari konstantanya gitu. Nah, ada 2 konstanta itu ada yang tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC, sama nanti itu ada tetapan kesetimbangan tekanan atau KP. Nah, yang pertama itu ada tetapan kesetimbangan konsentrasi. Nama juga konsentrasi ya. Berarti tetapan kesetimbangan itu berdasarkan sama konsentrasi suatu zat yang ada di reaksi itu. Nah, KC ini cuma berlaku buat zat-zat yang fasenya itu gas dan larutan. Oh ya, kita bakalan bahas materi sama ada Latsol ya sedikit. Kalau buat Latsol yang selanjutnya itu ada di nanti minggu depan. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Jadi kalau KC itu harus diingat, dia tuh cuma berlaku buat zat-zat yang pasnya itu gas sama larutan. Nah, kalau yang solid itu misalnya disuruh dicari KC-nya itu, nanti itu si solidnya itu jadi nilainya itu 1. Dia kayak
tetapannya tuh kayak satu gitu nilainya. Ini ada contohnya nih, misalnya 2SO2 dia hasilnya gas plus O2 menghasilkan 2SO3. Nah, cara cari tetapan kesetimbangan konsentrasinya itu atau KC itu dari sini. Pembagian dari si konsentrasi SO3 atau si produk ya, si SO3 ini dibagi sama konsentrasi reaktannya. Berarti reaktan itu kan ini ya 2SO2 plus O2 yang ada di kiri. Gitu. Nah, gimana sih? Ini kenapa ada pangkat 2, di sini pangkat 2, tapi ini pangkat 1. Nah, ini tuh dilihat dari koefisiennya. Jadi kan SO3 ini punya koefisiennya tuh kan 2 kan? Berarti dia tuh pangkatnya tuh jadi 2. Gitu. Jadi konsentrasi SO3 pangkat 2 dibagi sama si SO2. SO2 juga kan koefisiennya 2. Otomatis dia juga pangkat itu jadi pangkat 2. Gitu. Nah, dikali sama konsentrasi O2. Karena dia koefisiennya 1, berarti pangkatnya 1. Kayak gitu, teman-teman. Sampai sini gimana? Udah paham belum? Mungkin kita lanjut ke contoh soal kali ya, biar lebih paham lagi. Nah, ini ada contoh soal nih. Ada yang bisa jawab nggak? Boleh dong. On mic aja atau di chat boleh. Gimana nih? Ada yang berani jawab nggak? Nggak apa-apa kok, salah juga. Nah, udah ada yang jawab nih. Bener gak ya? Jawabannya A. Nah, kita bahas ya. Jadi, soalnya itu tentang tadi tetapan kesetimbangan atau KC. Soalnya itu harga tetapan kesetimbangan atau KC untuk reaksi Al3+ plus 3H2 menjadi AlOH2 plus 3H+. Tentukan oleh persamaan apa nih? Nah, sama kayak yang tadi, kalau kita cari KC, otomatis kita lihat nih, si produknya yang mana? Produknya yang kanan kan? Nah, si reaktan itu yang kiri. Berarti kan konsentrasi produk dibagi sama konsentrasi reaktannya nih. Berarti konsentrasi produk itu kan berarti yang ini nih, AlOH2. Karena dia koefisiennya 1, berarti jadi AlOH2 aja. Konsentrasi AlOH2 dikali sama H+ ini. Karena dia koefisiennya 3, berarti dia jadi pangkat 3. Nah, kita lihat nih di ABCD-nya nih, di pilihannya nih, mana nih AlOH2 plus 3 plus H+ pangkat 3. Berarti kita lihat, berarti A kan. Nah, kita juga, oh ya ini kayaknya typo ya, ini harusnya AlOH3, soalnya di kiri ada 6 H-nya, di kanan juga harus ada 6 H-nya. Nah gitu, berarti jawabannya yang benar itu yang A. Gitu teman-teman. Jadi KC itu ingat aja pokoknya konsentrasi produknya dibagi sama konsentrasi reaktan. Kayak konsentrasi yang di kanan tuh dibagi sama konsentrasi yang di kiri. Gitu. Sampai tadi nih ya, harus diingat pangkatnya itu diisi sama koefisiennya kayak gitu nih. Jadi AlOH3 dikali H+ pangkat 3 karena ini koefisiennya 3 per Al3+ karena dia koefisiennya 1 kan, dikali H2O pangkat 3 karena dia koefisiennya 3. Begitu teman-teman. Gimana nih, udah paham belum? Mungkin kita lanjut aja ya. Nah, terus yang selanjutnya nih, yang kedua ada KP atau tetapan kesetimbangan tekanan. Konsepnya hampir sama sih, sama yang KC tadi. Cuman kalau tetapan kesetimbangan itu, yang tekanan itu kan berarti berdasarkan sama tekanan parsial suatu zat gitu kan. Dan dia itu cuma berlaku buat gas doang. Kalau yang KC tadi kan berlaku untuk gas sama larutan kan.
Nah, kalau yang Kp itu cuma buat gas. Kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini ada contoh nih, misalnya. 2SO2 plus O2 menghasilkan 2SO3. Sama kayak tadi, yang kalau tadi kan konsentrasi dari produk dibagi konsentrasi reaktan kan. Kalau ini berarti tekanan parsial dari si produk dibagi sama tekanan parsial dari reaktan yang di kiri. Jadi kan kalau ini berarti kan PSO3 itu maksudnya tuh tekanan parsial dari si SO3 dipangkat 2, berarti kan pangkat itu dari koefisien ini kan, gitu. Dibagi sama nih reaktannya. Tekanan parsial dari SO2 dipangkatkan 2, karena dia koefisiennya 2, dikali sama si O2 ini, tekanan parsial dari O2. Terus dia pangkatnya tuh 1, soalnya kan dia koefisiennya 1. Gitu. Ini kita lanjut aja. Nah, ini ada contoh soal nih. Boleh diisi dulu ya. Nanti dijawab aja 7, 4, 6 deh ya. Gimana nih, udah ada yang nemu jawabannya belum? Kita bahas aja kali ya. Jawabannya C bukan, Kak? Oke, kita lihat di pembahasan, oke? Jadi gini, di soalnya itu kan pada suhu T di dalam suatu ruang terjadi reaksi dapat balik. Reaksinya itu N2 plus 3H2 menghasilkan 2NH3. Jika pada keadaan setimbang, terdapat 1 mol N2, 2 mol H2, dan 1 mol NH3. Serta tekanan total gas adalah 10 atmosfer. Maka harga Kp, berarti tetapan kesetimbangan tekanan reaksi tersebut berapa. Nah, pertama kita tulis dulu tuh, reaksinya tuh apa. Kan N2 plus 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, langkah pertama itu kita cari tekanan parsialnya dari masing-masing si senyawa itu. Nah, berarti kan kita cari nih, tekanan parsial si N2. Sama dengan 1/4 kali 10 ini dari mana? Kita lihat si molnya. Mol N2 itu kan 1. Berarti kan 1 per dibaginya itu sama jumlah dari mol keseluruhan yang dari reaksi ini. Berarti kan si N2 1. Si H2 itu kan 2. Sama si NH3 itu kan 1 mol. Berarti kalau ditambahin semuanya berarti kan 1 tambah 2 tambah 1 berarti kan 4. Jadi 1/4 dikali sama si tekanan totalnya dari gas ini. Itu kan 10 atmosfer, berarti dikali 10. Jadi 10 bagi 4 itu 2,5. Kayak gitu. Terus lanjut lagi kita cari tekanan parsial dari H2. Sama kayak tadi. Mol H2-nya kan berapa nih? 2 per mol keseluruhannya. Tadi kan 4. Jadi kan 2/4 itu sama aja kayak 1/2 kan. Dikali sama si tekanan totalnya 10. Berarti 10 dibagi 2, 5. Kayak gitu, 5 atmosfer. Terus satu lagi nih, berarti kita cari si tekanan parsial si NH3. Nah, si NH3 ini kan 1 ya molnya. Berarti 1 per total keseluruhan mol, berarti kan 4. Tadi kan. Terus dikali sama tekanan total gas, dikali 10, berarti 10 dibagi 4, itu 2,5 atmosfer.
Nah, dari sini kalau udah ketahuan nih tekanan-tekanan parsial dari masing-masing zat itu, baru deh itu kita cari Kp-nya. Berarti kan Kp itu tekanan parsial si produk dibagi sama tekanan parsial dari si reaktannya kan. Berarti tekanan parsial NH3 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena ini balik lagi koefisiennya dia 2. Dibagi sama si tekanan parsial dari reaktannya. Berarti reaktan itu kan N2 sama H2 kan. Berarti N2 dikali H2 pangkat 3. Nah, gitu tuh kita langsung masukin ini ya. Jadi ini tuh yang di atas itu NH3 kan. Tekanan parsial NH3 itu berapa tadi? 2,5. Berarti 2,5 pangkat 2. Pangkat 2 itu dari tadi koefisiennya si NH3. Kayak gitu. Terus dibagi sama si ada yang nanya ya? Oke, nanti aku ulang lagi ya. Terus ini tekanan parsial dari si H2 sama si N2. Ini 2,5 pangkat 1 dikali 5 pangkat 3. Ini kan si H2 itu 3 ya, berarti jadi pangkat 3. Terus kita coret-coret aja nih ya, terus nanti itu hasilnya jadi 2,5 per 125. Nah, itu kita sederhanain lagi, jadi hasilnya itu 1/50, kayak gitu. Buat tadi yang nanya, 1/4 sama 1/2 itu dari mana? Dilihat dari perbandingan molnya. Jadi ini kan kita mau cari tekanan parsial dari N2 kan. Nah, kita lihat nih, si mol N2 itu berapa? 1 kan. Berarti 1 per dibagi sama jumlah mol keseluruhan ini. Jadi kan N2 itu ada 1 mol. H2 itu ada 2 mol. NH3 itu ada 1 mol. Berarti kan 1 ditambah 2 ditambah 1 itu kan 4. Gitu. Jadi 1/4 dikali sama 10 ini tekanan totalnya. Kayak gitu. Sama juga kayak yang pH2 kayak gitu ya. Oke, sama-sama. Gimana nih teman-teman? Udah pada paham belum? Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja langsung ya. Yang 1/2 ini ya? Sama kayak tadi, 1/2 juga. Jadi mol si H2 kan 2 ya. 2 per dibagi sama mol keseluruhannya tadi kan 4. Berarti 2/4 itu kan sama aja kayak 1/2 kan? Kayak gitu, kayak disederhanain gitu 1/2-nya. Hasil sederhana dari 2/4 kayak gitu teman-teman. Gimana nih? Ada yang mau ditanya lagi gak? Iya, sama-sama. Kalau udah paham, kita lanjut nih. Lanjut aja kali ya. Oke, selanjutnya tentang hubungan KC dan KP. Nah, ini ada persamaan tentang hubungan KP dan KC. Persamaannya itu KP sama dengan KC dikali R kali T pangkat delta N. Seperti yang tadi udah dijelasin ya sama Kananda, KP itu adalah keseimbangan tekanan yang mana itu hanya berlaku pada fase gas. Terus KC itu keseimbangan yang konsentrasi yang hanya berlaku pada gas dan liquid ya. Terus R ini yang biasa kita ketahui tetapan gas umum. Yang biasa kita ingat itu 0,082 dan suhunya itu dalam bentuk Kelvin. Jadi kalau misalkan ada di soal diketahuinya Celsius, bisa diubah dulu ke Kelvin ditambah 273 gitu ya. Terus pangkatnya ini tuh adalah jumlah koefisiennya produk dikurang jumlah koefisiennya reaktan. Oke, biar lebih jelas ada contoh soalnya sih. Lanjut ya. Nah, contoh soalnya pada reaksi keseimbangan PCl5 menjadi PCl3 plus CL2 berlaku. Nah, kita ingat tadi ke persamaannya. Persamaannya kan KP sama dengan KC kali R kali T pangkat delta N. Nah, di sini langsung aja kita fokusin sama jumlah koefisiennya. Di sini koefisien reaktannya 1, terus
di produk ada 2 kan. Berarti sesuai rumus yang tadi, jumlah koefisien produk dikurang jumlah koefisien reaktan. Berarti jumlah koefisien ini dikurang jumlah koefisien reaktan. Ada yang udah dapet? Ayo. Gampang banget ini, jujur. B. Iya. Kok B? Produk dikurang reaktan, guys. Ayo. D ya, Kak. Kan, oke kita balik ya. Kan produknya itu ada 2. Dikurang jumlah reaktan. Berarti 2 kurang 1 kan 1. Berarti apapun yang dipangkatkan 1, berarti hasilnya tetap. Ya kan? Berarti jawabannya yang A. Ya kan? Ada yang ditanyain nggak? Nggak ada kan ya? Jadi ingat aja nih ya, pangkatnya itu tuh produk, koefisiennya produk dikurang koefisiennya reaktan. Gitu. Oke. Kalau yang ini tuh bisa juga, nanti ada nih soal tulis mungkinnya kayak gini. Ini tuh kondisi kayak gini tuh kalau misalnya koefisien antara reaktan dan produk tuh sama. Jadi nanti kalau dikurang, itu nanti hasilnya jadi 0. Kayak gitu. Lanjut ya. Oke. Selanjutnya ada derajat disosiasi. Derajat disosiasi adalah jumlah mol suatu zat yang mengurai dibagi jumlah mol zat sebelum mengalami penguraian. Untuk lebih jelasnya itu persamaan rumusnya kayak gini, dilambangkan oleh alfa sama dengan jumlah mol zat terurai per jumlah mol zat mula-mula. Langsung ke contoh soal aja ya. Nah, contoh soalnya, diketahui reaksi kesetimbangan 2HI menjadi H2 ditambah I2 jika 0,1 gas HI dimasukkan ke dalam wadah sebesar 1 liter dan dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius terbentuk 0,02 mol gas I2. Tentukan derajat disosiasinya. Nah, kan kalau derajat disosiasi itu hanya memerlukan mol. Berarti kita nggak perlu perhatiin liter dan suhunya. Jadi yang pertama tuh langkahnya kita buat dulu reaksinya. Ini, terus ini nanti bentar udah. Coba dulu deh dijawab sama teman-teman. Oh, ada yang minta SS. Ini yang mau SS sudah. Udah ya. How next? Oke. Sama sebelumnya. Oke, bentar. Ini. Udah. Oh, itu. Nanti akan di SS. Ada di Twitter. Lanjut aja ya ini ya. Ada yang udah dapat belum? Oke, sama-sama. Aku tunggu deh ya 1 menit. Bisa di chat aja kalau udah nemu jawabannya.
Udah bahas aja nih ya. Jadi pertama tuh kita buat dulu reaksinya. Kayak gini ya. Terus kita buat MRS. Nah, pertama tuh mula-mula diketahui kan HI-nya itu 0,1. Ya, kita tulis di sini 0,1. Terus pada keadaan terurai atau bereaksi gitu ya, diketahui terbentuk 0,02. Nah, berarti ini sesuai sama apa penyetaraan koefisien gitu ya. Kalau di sini 1, di 1 berarti molnya sama. Nah, di sini 2 berarti dikali 2 0,04. Berarti pada keadaan setimbang 2HI-nya itu menjadi 0,06, yaitu 0,1 dikurang 0,4. 0,2-nya, 0,02-nya tetap, 0,02-nya juga yang I2 tetap. Habis itu langsung kita masukin ke rumus yang alfa tadi. Nah, ini jumlah mol zat terurainya itu adalah 0,04 ya. Terus mula-mulanya 0,1. Jadi jawabannya 0,4. Ada yang mau ditanyain nggak? Jadi kayak apa ya, perhatiin kalau di derajat disosiasi itu perhatiin molnya aja gitu, nggak usah peduliin volume atau suhunya. Kayak gitu. R-nya 0,04 dari mana? Ini tuh kan terbentuk nih 0,02 mol gas I2. Atau ini juga nih 0,02 gas I2. Berarti kalau produk itu saat bereaksi atau terurai itu samaan 0,02 juga. Terus ini penyetaraan koefisien. Ini 1 berarti ini 0,02. Terus di sini ada koefisien 2. Berarti 0,02 dikali 2. Jadi 0,04. Mol zat terurai itu sama dengan reaktan ya, Kak? Mol zat terurai. Ini bukan reaktan, guys. Ini tuh MRS itu kayak mula-mula terus bereaksi ya, terus ini sisa atau apa ya bahasanya, kayak MRS yang di sekolah gitu loh, mula-mula reaksi sisa gitu kan. Nah terus apa lagi nih, nya dari mana? Jadi ini kalau di apa ya, di tahap sisa gitu ya, mula-mula dikurangi sama mol yang bereaksi. Ini kan 0,1 atau 0,10 gitu ya. Dikurang sama 0,04. Berarti sisanya adalah 0,06. Ini sebenarnya nggak dipakai sih. Yang dibutuhin ini sama ini aja. Cuma ini buat melengkapin aja gitu ya. Daripada kosong. Udah terjawab belum? Oke, sama-sama. Lanjut ya. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor dan pergeseran kesetimbangan. Yang pertama itu suhu. Ketika suhu dinaikkan, berarti geser ke endo. Karena kalau suhu naik itu berarti dia kan menyerap panas gitu ya. Kalau menyerap panas itu berarti dia bersifat endotermik. Jadi geser ke arah produk atau reaktan yang endotermik. Tapi kalau suhu diturunkan berarti geser ke arah ekso, karena suhu diturunkan itu artinya dia melepas panas. Jadi sesuai sama sifat eksotermik itu. Jadi contohnya ini di reaksi ini N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Di sini diketahui delta H-nya atau entalpinya dengan min 100 kilokalori. Nah, di sini kalau misalnya
di suhunya dinaikkan, berarti kan geser ke endo. Nah, tapi di sini tandanya min. Kalau min itu berarti eksotermik kan. Berarti yang arahnya ke sana itu coba ini ya, kasih ginian. Bentar. Kalau arahnya ke sana itu berarti ekso. Tapi kebalikannya, karena dia sudah dinaikkan, berarti dia harus geser ke endo. Kalau endotermik itu kan berarti di sini bukan minus tapi positif. Berarti kalau positif arahnya kebalik ke sana. Karena kan ini tandanya reversible kan, bisa bolak-balik. Kayak gitu. Lanjut ya, terus kalau misalkan kalau volume diperbesar, geser ke arah koefisien yang besar. Kalau misalkan dalam reaksi ini ya, kalau misalkan volumenya diperbesar, berarti dia geser ke arah reaktan, karena koefisien yang besar di reaksi ini adalah jumlah koefisiennya reaktan. Kalau volume diperkecil, geser ke koefisien yang kecil. Kalau volume dalam reaksi ini diperkecil, berarti geser ke arah produk, karena di produk ini jumlah koefisiennya yang kecil dibanding reaktan. Terus kalau tekanan ini kebalikannya sama volume. Karena volume itu berbanding terbalik ya dengan tekanan. Jadi kalau tekanan ini diperbesar, berarti geser ke arah koefisien yang kecil, ke arah produk. Kalau tekanannya diperkecil, berarti geser ke arah yang jumlah koefisiennya lebih besar. Gitu. Terus yang keempat itu konsentrasi. Jadi kalau konsentrasinya ditambah, misal N2 ditambah konsentrasinya, berarti kan nggak seimbang gitu ya, berat sebelah. Jadi dia harus geser dari zat itu menjauh, berarti dia geser ke produk. Kayak gitu. Terus kalau misalnya dikurang konsentrasinya, H2 ini konsentrasi dikurangi, jadi kan nggak seimbang kan, di sini jadi lebih ringan gitu lah istilahnya, di sini lebih berat, berarti dia harus geser supaya seimbang, dia harus ditambah gitu ya, berarti dia geser ke arah reaktan kayak gitu. Ada yang masih kecepatan atau apa? Kecepatan nggak sih? Ada yang mau ditanyain nggak? Jadi ingat ya, kalau volume sama tekanan tuh berbanding terbalik aja gitu ya. Soalnya kan kalau misal kita ingat rumus PV nRT itu kan kayak berbanding terbalik sama V. Yang T sama EXO dan ENDO itu gimana Kak? Aku masih bingung. Oh, jadi tuh nih kan yang namanya kesetimbangan itu panahnya itu reversible gitu ya. Jadi dia bisa aja bolak-balik. Nah, kalau misalkan ada di soal bentuknya reaktan produk, itu tandanya itu kita asumsikan gitu ya. Itu arahnya tuh ke sana. Reaksinya. Dan diketahui juga di entalpi, di energi delta H-nya itu adalah ekso. Berarti reaksi ini ke arah sana itu adalah ekso. Nah, kalau suhunya diturunin, misal geser ke arah ekso, berarti geser ke arah sana. Gitu, ngerti nggak sih? Apa kecepatan? Apa kayak gimana? Ulang-ulang ya. Kalau misalkan, ini kan kalau ke arah sana, ekso nih. Terus kalau misalkan suhu dinaikkan, berarti geser ke arah endo. Nah, kalau ke arah sana itu ekso, berarti endonya kemana? Endonya itu kebalikannya, ke sana. Dan di sininya positif. Diubah. Gitu. Jadi nanti itu kalau endo, jadinya reaksinya penguraian.
2NH3 diurai menjadi 3H2 ditambah N2 gitu. Paham? Oke, makasih. Lanjut aja ya Kak, soal biar lebih tahu pengaplikasiannya. Oh, ini. Nah, soalnya agar reaksi kesetimbangan N2 plus 3H2 menjadi 2NH3 dengan delta H sama dengan min 92 kJ, jumlah gas NH3 yang dihasilkan maksimal pada tindakan yang diperlukan adalah, nah berarti supaya NH3 atau produknya itu bertambah gitu ya jumlahnya, berarti dia harus geser ke arah produk. Nah, gimana caranya nih di antara opsi-opsi ini yang nanti itu bakal geser ke arah produk. Nah, kita eliminasi ya. Misalnya di opsi A, memperbesar volume. Nah, kalau tadi memperbesar volume, kayak gimana tuh? Geser ke arah mana? Nih, kalau masuk Pak, volume kalau diperbesar berarti geser ke koefisien yang besar. Nah, berarti kalau koefisien yang besar itu yang ada di reaktan. Berarti gesernya ke dia. Berarti reaktannya yang tambah jumlahnya maksimal, bukannya dia. Berarti salah kan? Terus menurunkan tekanan. Kan tekanan itu berbanding balik sama volume. Berarti kalau tekanannya turun, kalau tekanannya diperbesar, berarti gesernya ke arah koefisien yang kecil. Kalau tekanannya turun, berarti gesernya ke arah koefisien yang besar. Berarti sama. Gesernya ke si reaktan lagi. Berarti yang maksimal ya dia lagi. Bukan si produknya, bukan NH3-nya. Berarti salah. Terus yang C, menambah konsentrasi NH3. Nah, kalau menambah konsentrasi NH3 berarti jadi nggak setimbang kayak berat sebelah kan. Malah ini yang keberatan gitu. Berarti dia geser ke arah sana. Berarti ini yang maksimal, bukan dia. Berarti salah juga yang C. Terus mengurangi konsentrasi H2. Kalau mengurangi konsentrasi H2 berarti gas timbangan. Yang di sini berat, yang di sini lebih ringan. Berarti supaya setimbang, dia harus geser ke arah mana yo? Ke arah dia. Supaya dianya kembali normal lagi gitu. Berarti ini yang nggak maksimal. Berarti yang benar adalah yang E. Karena kalau menurunkan suhu, dia akan geser ke arah eksotermik. Karena kan reaksi ini di sini diketahui eksotermik kan, dan bentuk reaksinya itu adalah N2 plus 3H2 menjadi NH3, atau kita asumsiin kalau bentuknya kayak gini, yang penyebutannya gitu ya, berarti ini tuh ke arah sana. Bentar. Kita asumsiin tanda tanahnya itu adalah reaksi yang membentuk NH3, itu bersifat eksotermik gitu. Jadi jawabannya yang E. Gimana, ada yang masih kecepatan nggak? Atau ada yang mau ditanyain, langsung aja coba di chat. Oh, opsi D. Nah, kalau opsi D itu mengurangi konsentrasi, berarti kan konsentrasi H2-nya itu jadi lebih rendah gitu ya. Yang tadinya itu misalnya ini tuh dalam keadaan setimbang gitu ya. Terus ini konsentrasi dikurangin, jadi kan gak setimbang, dianya jadi lebih rendah, di sininya jadi lebih berat, ininya lebih rendah, lebih berat karena dikurangin. Jadi supaya dianya
kembali normal supaya sama-sama berat gitu ya, berarti dia harus geser ke arah reaktannya, ke arah si 3H2-nya ini. Jadi kalau geser ke arah sana, berarti yang ditambah tuh H2-nya. Jadi jumlah NH3-nya nggak di hasil maksimal. Karena yang ditambah H2 bukan NH3-nya. Gitu. Udah menjawab belum? Oke, sama-sama. Udah nggak ditanya lagi ya. Aku next ya. Oke. Udah guys. Udah ini terakhir guys. Abis ini ada ini ya. Habis nanti quiz di quizzes ya. Ya nih, bakal ada quiz nih. Jadi siapin ya kotretannya, oke? Ini aku ini ya. Stop share. Iya. Linknya ayo sekarang apa kapan? Joinnya semuanya ya harus. Gimana nih, udah pada siap belum? Siap lah, gila. Kan udah pada jago gak sih? Semangat. Hamin berapa sih itu? Apa namanya? TBK? Enggak. Berapa bulan lagi guys sih? Ya, kalau lihat di Twitter hamil 5 bulan. Oh, 5 bulan tuh berarti berapa minggu tuh? 20. Dikit ya, cepet banget. Semangat semua. Gimana sih, Pak? Kayaknya linknya Ini aku boleh ikutan nggak? Jangan dong, ntar 100. Okay. Udah kelihatan belum? Belum. Masih loading. Okay. Iya, ntar aku nggak tidur. Nih, udah yuk. Ayo guys, dibuka. Ini aku. Udah muncul ya? Ya udah. Aku kirim ya linknya di chat, oke? Iya. Yuk, join yuk. Belum ada yang join nih. Join. Nanti yang join. Soalnya gampang banget tau. Ini sesuai dengan konsep yang apa sih? Benar-benar. Faktor-faktor gitu. Terus tadi tentang kesetimbangan homogen, heterogen gitu. Udah ada nih sekarang. Soalnya ya kalau misalkan UTBK tuh kayaknya seingat aku nggak terlalu banyak rumus nggak sih kalau pas waktu itu. Iya, benar. Iya, dari kayak konsep dasar gitu-gitu. Banget sih. Ayo nih semuanya nih, ayo. 20 orang. Ayo dong. 20 orang, ayo. Ayo, Ciniu, MGF, Eno, Safira, Firda, Rubiato, Isra, Vero, Iva, Re, Sitsam, Rain, Wafa, Fiona, Abigail. Kita tunggu kali ya sampai 8.20. Jangan lupa ya nanti minggu keberapa tuh bahas soal. Kalau ini kan mungkin soalnya masih belum B aja gitu ya. Kalau nanti mungkin dibahas soal-soal kayak simak mungkin nanti di
pertemuan minggu kedua apa minggu keempat ya kalau nggak salah. Ya, tanggal 20-an nggak sih kalau nggak salah? Iya itu. Itu ada bahas selat soalnya guys. Ya. Udah berapa itu Nan? 12. 12. Jadi mau nambah lagi nggak? Ayo ditungguin. Sayang banget Ini nggak tanggal ikut. 23. Soal kimia. Oh tuh jangan lupa ya. Atau guys, ayo. Ayo dong, mana lagi nih? Ayo. Ada lagi nggak? Ayo dong, mana lagi nih? Biar seru nih. Gimana nih, ada yang mau join lagi gak? Kita start aja kali ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau join, Aja. tinggal nyusul aja, oke? Ya udah, start aja yuk. Ya, Siap-siap guys. siap ya. Ya, aduh. Coba Nan geser ke bawah Nan. Biar kelihatan lagi pemain-pemainnya. Dari yang paling ya itu help up. Isra masih di puncak guys. Ayo semangat semuanya. Ayo semangat semuanya, jangan buru-buru guys. Kalau yang hitungan gak apa-apa. Itu dikasih waktu berapa Nan ikut yang hitungan Nan? 3 menit apa 2 menit?
Apa? Yang hitungan. Yang hitungan 2 menit deh kalau nggak salah waktunya. Oh, cukup lah. Cukup kok.
Aduh. Nah, jadi kita ini siapa ya? Nanda udah masuk belum? Oh, udah. Nah, jadi ini apa namanya? Kita misalin X aja. Terus habis itu di situ tuh keadaan bereaksi ini tuh sama seperti keadaan setimbang. Berarti di sini sama X juga. Nah, kalau di sini X, berarti di sini supaya nggak habis, supaya sisanya nggak habis, berarti di sini harus lebih dari 1 kan? Berarti 2X. Sehingga nanti sisanya ini tuh sama yang saat bereaksi gitu. Karena soalnya itu banyak mol PCl5 dan PCl3 pada keadaan setimbang tuh sama. Ini jadi pada keadaan setimbang tuh maksudnya sisa di sini ya. Nah, pada keadaan setimbang tuh sama. Yang ini sama ini. Berarti pada saat bereaksi molnya pun juga sama. Ya kan? Karena di sini koefisiennya sama-sama 1. Jadi di sini X juga. Nah, tapi supaya saat setimbang dia nggak habis, karena kan dibilang pada saat setimbang sama, berarti ini nggak boleh habis. Kalau di sini X, di sini nggak boleh X juga. Berarti berapa hasilnya supaya di sini tuh 1. Berarti 2 kan. 2X. 2X sama dengan X. Kayak gitu. Jadi mol saat bereaksi itu X per mol mula-mulanya, yaitu 2X. Jadi sama dengan 1/2. Kayak gitu. Udah terjawab belum ya? Terus yang 1 liter 10 mol sama 6 mol. Oke. Bentar. Itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nomor 6. Nah, ini ya. Ini aku perlu tambahin soalnya juga nggak sih? Kalau perlu bentar ya aku tambahin dulu nih. Stop share dulu bentar. Udah kelihatan lagi kan? Nah, ini kan soalnya nih. Ini benar nggak sih soalnya? Benar kan ya yang 1 liter itu? Agar dalam ruangan bervolume 1 liter dapat terbentuk gas NO2 sebanyak 4 mol, maka 6 mol NO harus direaksikan dengan O2 sebanyak. Nah, di sini kita buat dulu diketahuinya gitu ya. Nah, di sini agar terbentuk dalam ruangan volume 1 liter, maka yang dapat terbentuk gas NO2 sebanyak 4 mol itu berarti gas saat keadaan setimbang atau sisa gitu ya. Setimbang, salah bahasanya setimbang aja ya, biar pas sama judulnya gitu ya. Setimbang, pada saat kesetimbang itu 4 mol. Berarti kalau kita buat MRS-nya di sini 4 pada keadaan setimbang. Terus maka 6 mol NO harus direaksikan. Nah, 6 mol NO harus direaksikan berarti di sini tuh keadaannya adalah mula-mula. Jadi mol NO yang di sini adalah mula-mula. Jadi ditaruh di sini mula-mula. Nah, langsung kita
aplikasiin kan. Kalau di sini setimbang, yang namanya produk pasti saat bereaksi juga sama jumlah molnya. Berarti habis itu kita samain lagi nih sesuai koefisien. Di sini 2, di sini 1. Berarti di sini 2 kan. Karena kan ini 4, ini 2. Perbandingan koefisien aja gitu. Kalau di sini 1, di sini 2, berarti dikali 2 yang sebelah sini. Yaitu 4. Nah, jangan lupa yang ditanya adalah O2. Nah, O2 itu molnya belum kita ketahui kan. Jadi kita buat aja X. Nah, habis itu kalau udah nih kayak gini, kita kurang gitu ya. Saat kalian setimbang, berarti N2-nya adalah 6 dikurang 4 itu 2. Yang O2 X dikurang 2. X min 2. Nah, langsung kita masukin aja ke KC-nya nih. Karena KC-nya kan udah diketahui di sini ya. 8. Dan kita berarti gak usah peduliin suhu ini, tapi kita peduliin ininya sih tetap. Karena kan di sini KC itu adalah konsentrasi. Berarti ini kan masih mol nih. Berarti mol plus volume. Karena volume 1 ya tetap aja kan ya dibagi 1. Nah udah nih NO2-nya ini pangkat 2 karena di sini koefisien 2 gitu ya. Berarti 4 pangkat 2 per N2-nya itu 2 dipangkatkan 2 karena koefisiennya 2. Habis itu konsentrasi O2-nya X min 2 per 1. Ya, dipangkatkan 1 karena koefisiennya 1. Sama dengan 8 karena KC-nya 8. Nah, ini tinggal kita pindah ruas matematika gitu ya. 2 pangkat 2, 4 kali sin 32. Terus di sini 4 kali 4, 16. Berarti 32 kurang 16, 2. Terus dia tinggal operasi perkalian gitu ya. Jadi hasilnya X-nya itu adalah 2,5. Jadi yang C jawabannya. Gitu. Udah kejawab belum ya? Oh, udah oke, sama-sama. Terus apa lagi? Ada yang masih pengen tahu gimana caranya? Ada lagi nggak, guys? Udah nggak ada ya berarti ya? Yaudah, kalau nggak ada, aku stop share aja ya. Ini nggak ada lagi yang tanyain ya, berarti. Oke. Kalau kayak gitu, kita cukupkan aja berarti ya, Nan. Ya, Udah mau jam 9 juga pasti teman-teman juga pasti mau belajar juga. Link eval ya. Oh iya itu. Bentar. Ada gak di aku kirim kamu, Mas? Jangan lupa ya teman diisi dulu. Ya, diisi dulu ya teman-teman kotak evalnya. Dan jangan lupa nanti materinya bakal ada kok di Twitternya Ambis Bareng ya. Iya. Oh iya. Makasih ya buat teman-teman yang udah join. Iya, keren banget yang bertahan. Semoga nanti pas UTBK kimianya dapat 1000 ya. Skornya. Amin. Ya sukses lah ya pokoknya. Oke, gimana nih yang tutup ya? Sekian dari pembelajaran kita malam ini. Semoga bermanfaat dan berguna buat kita semua. Ya, makasih banyak ya teman-teman yang udah join. Ya, bisa live. Ya, sama-sama. Sama. Jangan lupa perhatian soal minggu
tanggal 23 ya. Tanggal 23 November. Bisa latihan soal SIMAK tuh, SIMAK UI. Dadah, semangat. Jangan lupa latihan soal. Yeay.